Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rita Yendriance dengan NIM 2361101079. Di sini saya adalah mahasiswa Pelita Indonesia yang akan mempresentasikan studi kasus perusahaan Pelita. Kasus yang akan kita pelajari di sini adalah PT Pelita yang merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S dengan investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang sebesar 25%, saham preference 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%. Return yang diharapkan pasar adalah sebesar 10%. Pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan adalah 1,2, harga saham saat ini adalah Rp1.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200, reinvestnya 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi ini adalah 75% per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preference sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembarnya. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar 125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta rupiah. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru dengan biaya emisi 2%. Dengan investasi sebesar 1.000 juta diharapkan akan diperoleh cash flow sebagai berikut, di mana usaha L di saat kondisi 20%, 60%, dan 20% kita terlihat di layar, di mana juga ada usaha S, ada kondisi 30, 40, 30. Di sini kita akan diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan atau usaha L yang layak dijalankan dengan menggunakan analisa menggunakan payback diskon dan NPV, IRR dan MIRR, crossover dan menggunakan analis risiko. Sehingga di sini kita menganalisa apakah yang layak untuk dijalankan perusahaan pelita usaha L atau usaha S. Baiklah, yang pertama yang kita lakukan, kita melihat dulu komposisi pemodal yang terdiri dari 3 komponen, di mana ada hutang. Saham preference adalah saham istimewa yang biasanya diberikan kepada pendiri perusahaan. Yang ketiga adalah saham biasa. Selanjutnya kita lihat dari perusahaan pelita ini, di mana hutangnya ada komposisinya ada 25%, saham preferensinya 15%, saham biasanya 60%. Jadi totalnya 100%. Kebutuhan dana adalah 1.000 juta. Sehingga kita mulai mencari dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita isikan pertama yaitu komposisi dari struktur modal, di mana hutang komposisinya adalah 25%, dananya adalah 250 juta. Saham preferensinya 15% dengan dananya 150 juta. Saham sendirinya sebesar 60% dengan dananya 300 juta. Di sini kita jumlahkan, terlihat bahwa dana yang ada terkumpul saat ini masih 700 juta.
walaupun komposisinya sudah 100%. Jadi, karena masih kurang, kita tambahkan dengan saham baru, di mana saham baru, di sini yaitu sebesar dana yang dibutuhkan adalah 300 sehingga mencukupkan kebutuhan investasi 1.000 juta dengan komposisi 100%. Sehingga struktur modalnya pas, yaitu 1.000 juta. Selanjutnya kita mulai menghitung sebelumnya kita, untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Jadi biaya obligasi ini kita mencarinya dengan cara, yang kita butuhkan adalah 1.000 dikurang 75. Jadi minus 1.000 kita kurangkan 75, jadi kita, hasilnya adalah minus 925. Kemudian di tahun pertama 12% dikali 1.000, jadi didapatkan hasil 120 di tahun pertama dan ini berlaku sampai di tahun keempat. Untuk tahun kelima, kita kalikan 12% dikali 1.000 ditambah 1.000. Maka kita dapatkanlah hasil 1.120. Nah, biaya bunga kita cari di sini, yaitu biaya bunga untuk obligasi ini adalah menggunakan rumus IRR. Jadi sama dengan IRR, kita sorot dari obligasi dari tahun pertama sampai tahun berikutnya, sehingga didapatkanlah nilai 14,19%. Jadi meski tadi bunganya 12%, tapi ditambah dengan biaya emisi menjadi 14,19%. Jadi, di sini kita untuk mencari KD-nya atau cost of the bid adalah dengan cara biaya bunga, yaitu 14,19% dikali 1 dikurang teks, di mana teksnya di sini yaitu sebesar 30%. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 9,94%. Nah, jadi untuk hutang kita sudah dapat cost-nya yaitu 9,94%. Selanjutnya kita mulai mencari cost untuk saham preference. Di mana saham preference ini kita menggunakan rumus preference atau disebut KP sama dengan dividen dibagi price dikali 1 dikurang biaya emisi. Jadi di sini 125 dibagi 1.500 dikali 1 dikurang 0,20% atau 0,02. Jadi didapatkan hasilnya 8,5034%. Jadi di sini kita 2 aja di belakang koma, jadi saham preference ini membutuhkan cost 8,50%. Setelah kita mencari saham preference, kita lanjut dengan mencari modal sendiri. Di mana modal sendiri ini salah satunya kita bisa menggunakan rumus CAPM, di mana expected return sama dengan RF ditambah RM dikurang RF dikali beta. Jadi di sini 6%, kita tambahkan 10% dikurang 6% dikali 1,2 sama dengan 10,800. Jadi modal sendiri membutuhkan cost yaitu 10,800%. Selanjutnya kita mencari saham baru. Saham baru di sini menggunakan rumus adalah expected return dibagi 1 dikurang emisi, jadi hasilnya sama dengan 10,8 dibagi 1 dikurang 0,02, jadi hasil yang kita dapatkan di sini adalah 11,2%. Jadi saham baru kita membutuhkan cost yaitu sebesar 11,02%. Setelah itu kita mulai mencari COC. COC atau cost of capital, ya caranya adalah dengan cara mengalihkan antara cost dengan komposisi.
Jadi angka 9,94% dikali 25%, maka kita dapatkan hasil 2,48%. Begitu juga di saham preference, kita kalikan cost-nya dengan komposisi, maka didapatkan hasil 1,28%. Untuk modal sendiri juga begitu, maka hasil penjumlahan dari COC ini, COC dari hutang, saham preference, modal sendiri, dan saham baru, kita jumlahkan, maka didapatkan hasil 10,31%. Inilah yang kita kenal dengan WACC. Jadi WACC di sini adalah 10,31. Terus kita perlu reinvest nanti yaitu sebesar 10% dan ini sudah ada di soal ya. Setelah kita mendapatkan COC, kita mulai lagi mencari untuk melihat dan menilai usaha L. Di sini kita lihat kelayakan dari perusahaan L dimulai dengan menghitung cash flow-nya dengan cara untuk tahun pertama dikalikan kondisi pesimis, ditambah dengan kondisi moderat dikalikan persennya, ditambah dengan kondisi optimis dikalikan persennya. Dalam bentuk statistik ini disebut juga rata-rata. Dicari dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi di sini di tahun pertama kita kalikan 150 dikalikan kondisi pesimis 20%, ditambahkan 200 dikalikan 60% kondisi moderat, ditambahkan 250 dikalikan 20% kondisi optimis. Maka di sini kita dapatkan nilai 200 dan rumus ini berlaku untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi di sini tergambar angka cash flow untuk perusahaan L. Setelah mendapatkan cash flow, kita mulai mencari PV. Untuk mendapatkan PV, kita menggunakan rumus, yaitu di sini kan kita tahu tadi PV-nya yaitu di mana kita rumusnya PV ini sesuai dengan bunga WACC pada perusahaan PT Pelita, di mana PV PT Pelita adalah 10,31%. Jadi caranya kita sama dengankan cash flow dibagi 1 ditambah WACC di pangkat tahun. Jadi di pangkat tahun di sini pangkat ya. Di pangkat tahun. Jadi kita dapatkan di sini yaitu di tahun jadi cash flow-nya di sini kan kita lihat cash flow biaya jadi cash flow dikali 1 ditambah WACC-nya 10,31 maka kita dapatkan angka 181,31. Rumus ini berlaku untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Maka nilainya dapat kita lihat di sini adalah sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan PV, maka kita lanjut untuk lanjut mencari payback. Di mana cara mencari payback adalah sebagai berikut, yaitu kita mengurangkan angka cash flow, di mana 1000 dikurang 200 kita mendapatkan hasil 800, 800 kita kurangkan 250 kita mendapatkan hasil 550, 550 kita kurangkan 300 maka ini hasilnya adalah minus. 250. 250 ini kita kurangkan 350 maka ini hasilnya juga udah minus. Jadi jika hasilnya sudah minus, maka kita kalikan 12. Jadi rumusnya di sini kita tidak menggunakan lagi dikurang lagi yang berikutnya, tapi sudah kita kalikan 12 untuk bulan. Dan untuk tahun kita kalikan 30. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa untuk bulan adalah 8,57 sekian-sekian dan untuk hari adalah 17,1428 sekian-sekian. Jadi kita lihat kita dapat di sini adalah payback-nya adalah 3 tahun, 1, 2, 3 tahun, 8 bulan, 17 hari. Karena di sini 17-nya ada koma, jadi kita genapkan jadi 18 hari. Jadi payback untuk perusahaan L ini adalah 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Setelah mendapatkan payback, kita cari lagi payback diskonnya.
Rumus untuk mencari payback diskon ini sama dengan, rumus payback, yaitu dengan cara mengurangkan nilai angkanya dari tahun pertama dikurangi tahun kedua dan sampai kita menemukan angka, minus, maka kita kalikan 12, untuk berikutnya untuk hari kita kalikan 30. Maka di sini kita dapatkan untuk payback diskon adalah 1, 2, 3, 4, jadi 4 tahun, 7 bulan, 16 hari. Karena di sini 15,27 kita genapkan jadi 16 hari, maka payback diskon untuk usaha L ini adalah sebesar, 4 tahun, 7 bulan, 16 hari. Selanjutnya kita mulai mencari NVV, IRR, dan MIRR. Rumusnya di sini adalah tadi kita menjumlahkan semuanya dan kita akan mendapatkan NPV-nya sebesar dengan caranya adalah sama dengan NPV dikali WACC, terus cash flow dari tahun pertama sampai tahun kelima ditambah 1.000. Ini adalah didapatkan nilainya nanti 91,67. Untuk IRR-nya kita dapatkan, caranya adalah rumusnya adalah sebagai berikut, sama dengan IRR dikali cash flow dari tahun pertama sampai tahun kelima, tapi ini dalam bentuk persen, maka kita dapatkan 13,45%. Untuk MIRR-nya, kita menggunakan rumus cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun kelima ditambah WACC, terus kita tambahkan reinvest, di mana kita tahu tadi WACC-nya adalah 10,31 dan reinvest-nya 10%. Ini juga dalam bentuk persen, maka kita dapatkan hasil 12,14%. Setelah itu kita mencari variance. Setelah mendapatkan NPV, IRR, dan MIRR, kita mulai mencari variance, yaitu variance di sini atau risiko caranya adalah menjumlahkan rata-rata yang dikurangi dengan cash flow di pangkat 2. Jadi di sini variance-nya kita dapatkan angka 1.000, rumus yang sama kita gunakan untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kebetulan di sini variance-nya sama, yaitu sama-sama 1.000. Setelah variance kita masuk ke standar STD NVP. Dengan cara angka variance tadi dikalikan 1 ditambah dengan WACC di pangkat 1 dikali 2. Rumus yang sama kita copy dan kita tarik ke bawah, dan ini kita dapatkan angka pada tahun pertama 821,57, di tahun kedua 675,47 dan di tahun berikutnya kita gunakan rumus yang sama jika hasil penjumlahan inilah yang kita sebut dan kita dapatkan yaitu sebesar 2.883,75, inilah yang kita sebut dengan varian NPV. Jadi penjumlahan inilah, penjumlahan STD NPV inilah yang kita kenal dengan varian NPV. Jika kita akarkan, maka inilah yang kita sebut dengan standar deviasinya. Maka standar deviasi dari perusahaan L ini adalah 53,70. Selanjutnya kita mencari nilai Z atau distribusi normalnya dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasinya, di mana nilai X-nya tadi adalah 0, dikurang 91,67 dibagi 53,70. Jadi di sini kita dapatkan nilai Z-nya yaitu minus 1,7070 sekian-sekian. Jadi nilai Z-nya kita dapatkan segini. Jadi maka kita akan mencari persentase kerugian. Dan rumus dari persentase kerugian ini adalah sama dengan normal distribusi dikali nilai Z, yaitu dikali minus 1,7070 sekian-sekian. Jadi kita copy ya, jangan kita tulis, kita copy saja.
Maka kita akan dapatkan persentase kerugiannya sebesar 4,39%. Kita lanjutkan, kita lihat. Maka di sini didapatlah gambaran usaha L sebagai berikut, di mana nilai payback dari perusahaan L ini adalah 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan payback diskonnya adalah 4 tahun, 7 bulan, 16 hari dengan varian NPV-nya adalah 2.883,75, standar NPV-nya adalah 53,70% dengan nilai Z-nya minus 1,70 sekian-sekian dan persentase kerugian kita dapatkan untuk perusahaan L ini adalah 4,39%. Setelah kita, dapatkan nilai dan gambaran untuk perusahaan L, maka kita lanjutkan untuk usaha untuk usaha S, maaf, kita lanjutkan untuk usaha S, kita lakukan hal yang sama, maka akan kita dapatkan gambaran sebagai berikut. Di mana perusahaan S ini payback-nya 2 tahun 7 bulan 28 hari, payback diskonnya 3 tahun 7 bulan 1 hari, nilai variance-nya di mana varian NPV-nya 9.893,94 dengan standar NPV-nya 99,468 dengan nilai Z-nya minus 1,37 dan persentase kerugiannya 8,47%. Setelah kita mendapatkan gambaran perusahaan S, kita masuk ke crossovers. Di mana crossovers kita lihat dari selisih antara cash flow perusahaan L dengan cash flow perusahaan S. Mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. Maka kita dapatkan nilai di sini yaitu sebesar 5,61% dengan rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan IRR, penjumlahan selisih ini, inilah yang kita dapatkan untuk crossover. Jadi di sini kita dapatkan crossover-nya crossover sebesar 5,61%. Kemudian kita lihat ya, WACC. WACC ini kita lihat, biasanya itu pendapat dari beberapa ahli, kita buat secara acak dan random saja, di mana kita kalikan 5 aja, kelipatan 5. Yang pertama adalah, 0, 5, 10, 15, dan selanjutnya di 20. Dan di sini kita lihat nilai crossover-nya adalah 5,61%, maka, NPVL dan MVVS adalah sama, di titik temunya ini di 5,61 dia sama, yaitu di angka 253,97. NVVS juga sama 253,97. Dan ini bisa kita buat dalam bentuk grafik. Ini lebih jelas ya. Kalau dalam bentuk grafik kita nampak titik potongnya di mana sama-sama antara perusahaan L antara NPV perusahaan L dan perusahaan L ini dia bertemu di 5,61. Jadi, setelah kita dapatkan crossover, maka kita bisa mulai masuk kepada sumarinya. Sumari di sini kita bisa melihat di mana ada usaha L, dan usaha S. Usaha L di sini payback-nya adalah 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan usaha S adalah 2 tahun 7 bulan 28 hari. Di sini kita bisa lihat bahwa usaha S lebih unggul untuk payback-nya daripada usaha S. Untuk payback diskon kita lihat usaha L 4 tahun 7 bulan 16 hari. Sedangkan usaha S 3 tahun 7 bulan 1 hari. Jadi di sini usaha S juga lebih unggul daripada usaha L untuk payback diskonnya. Begitu juga dengan nilai NPV-nya.
NPV usaha L adalah 91,67, sedangkan usaha S adalah 136,66. Di sini kita lanjutkan di IRR-nya, yaitu di usaha L adalah 13,45%, sedangkan usaha S 17%. Di sini untuk IRR, usaha L juga lebih bagus daripada usaha L. Untuk MIRR, usaha L adalah 12,14%, sedangkan usaha S adalah 12,99%. Untuk persentase kerugian, usaha L adalah 4,39%, sedangkan usaha S adalah 8,47%. Di sini, walaupun usaha S lebih tinggi angkanya daripada usaha L, tapi yang lebih bagus untuk persentase kerugiannya yang kita cari yang terendah, yaitu usaha L lebih bagus daripada usaha S. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika kita jika usaha S sebenarnya lebih bagus daripada usaha L dengan risiko lebih besar daripada usaha L, yaitu risiko usaha S di sini adalah 8,47%, sedangkan usaha L adalah 4,39%. Ini yang kita kenal dengan high risk, high return. Semakin tinggi risikonya, maka nilai yang kita dapatkan akan semakin tinggi. Jadi, kita untuk saat ini karena WACC-nya 10,31%, kita pilih usaha S. Tapi jika WACC-nya turun dari 5,61%, maka usaha yang lebih baik kita pilih adalah usaha L. Jadi, sekianlah, eee, penjelasan dan, studi kasus kita tentang, perusahaan pelita, di mana ada usaha L dan usaha S ini. Sebenarnya ada portofolio yang bisa kita yang maaf Prof, kita izin, stop screen, kita lanjutkan ke portfolio, yaitu di mana mmm, sumber kasus. Di sini ada portfolio di mana kita, adalah yaitu kita menggabungkan, menginvestasikan antara kedua perusahaan ini, yaitu kita juga pilih perusahaan L dan kita juga pilih perusahaan S, seperti, kita gambarkan misalnya itu sebagai cadangan. Jika perusahaan L kita ambil, misalnya investasinya 40% di usaha S, 60% di usaha S. Jadi ini untuk, menjadi gambaran kita jika, itu menjadi alternatif berikutnya. Tapi, untuk menghemat waktu, persentase saat ini tidak kita jelaskan secara panjang, kita cukup menjelaskan, pemilihan usaha saja dan terima kasih Prof, kesempatannya yang diberikan kepada saya. Semoga presentasi saya ini bisa, mendapatkan apresiasi dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.